kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berjibaku dengan medan yang sulit, tim Basarnas berhasil mengevakuasi jasad pendaki asal Jakarta yang terjatuh di kawasan Rinjani. Seorang petani di Kabupaten Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkotika. Terdampak kemarau, puluhan kolam budidaya ikan air tawar di Lombok Tengah mengering dan berhenti beroperasi. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Jasad pendaki remaja bernama Kaifat Raffi Mubarok, 16 tahun, asal Jakarta, akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam jurang sedalam 200 meter oleh petugas tim SAR gabungan pada Rabu sore. Terjalnya medan dan cuaca yang tidak bersahabat menyulitkan proses evakuasi, padahal posisi korban telah diketahui sejak Selasa siang atau sehari sebelumnya. Untuk mengangkat jasad korban, petugas harus memasang tali dengan sistem lowering atau teknik kerekan. Hal itu untuk mengurangi resiko longsoran tebing yang rapuh karena merupakan campuran tanah dan pasir. Jasad pendaki akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 15.30 WITA dan langsung dibawa turun ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Korban itu berhasil dievakuasi dari bawah menuju pegunungan. Beberapa faktor yang istilahnya yang sebagai penghambat dalam pelaksanaan evakuasi. Yang pertama adalah cuaca, di mana cuaca tiba-tiba angin muncul, istilahnya tiba-tiba angin kencang, sehingga itu bisa membahayakan tim evakuasi. Yang kedua, berkabut, di mana jarak pandang istilahnya yang terbatas. Yang ketiga terkait dengan dalamnya posisi korban. Kaifat Raffi Mubarok dilaporkan mengalami kecelakaan atau terperosok masuk ke dalam jurang saat hendak turun dari puncak Rinjani. Korban mendaki bersama 13 rekan yang merupakan satu sekolahan di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur pada tanggal 29 September lalu. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Jasad Kaifat Raffi Mubarok, 16 tahun, pendaki asal Jakarta yang meninggal karena terjatuh di kawasan Rinjani, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada Kamis dini hari. Jenazah korban dibawa menggunakan ambulans dan tiba setelah menempuh sekitar 5 jam perjalanan dari kaki Rinjani. Kedatangan jenazah langsung menjadi pusat perhatian anggota keluarga dan juga para orang tua rekan sesama pelajar yang turut dalam pendakian tersebut. Sesuai prosedur, jasad Raffi menjalani visum luar kemudian dibersihkan oleh tim medis. Jenazah korban pada Kamis siang telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sampai di rumah sakit sekitar jam 11:30 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ya, memang kendala yang paling utama itu karena lokasinya cukup terjal, sehingga dalam mengangkat jenazah itu tidak cukup dengan katrol saja, itu harus dibantu oleh personil yang lain, sehingga prosesnya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Pihak Taman Nasional Gunung Rinjani berjanji akan mengevaluasi sistem pengawasan bagi pengunjung di sepanjang jalur pendakian dan petugas juga mengimbau pengunjung agar selalu mengajak pemandu saat mendaki ke Rinjani. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.
Tak hanya fokus mengevakuasi pendaki remaja yang tewas, petugas tim Basarnas Mataram juga berhasil menolong seorang wisatawan asal Irlandia yang terpeleset ke dalam tebing di jalur pendakian Rinjani. Petugas yang menerima laporan pada Rabu sore langsung bergerak menuju lokasi dan mencari keberadaan korban. Dalam foto drone thermal, korban bernama Paul Farrell, berusia 31 tahun asal Irlandia, tampak sedang terduduk di atas sebuah batu sembari menunggu pertolongan. Dengan menggunakan tali, petugas Basarnas akhirnya berhasil menarik korban ke atas. Paul mengaku terpeleset dan jatuh ke jurang sedalam 40 meter karena tidak berhati-hati saat melepas kaos tangannya. Korban tidak mengalami luka serius, namun hanya luka lecet di bagian kaki, tangan, dan pelipisnya karena terbentur bebatuan tebing. Paul Farrell langsung dievakuasi oleh tim SAR ke shelter emergensi Pelawangan Sembalun untuk mendapatkan perawatan medis. Pada saat turun, dia tergelincir ke arah utara, kurang lebih sekitar 40 meter kedalaman. Tapi korban dalam keadaan selamat, tidak apa-apa, hanya mengalami cedera ringan saja. Himbauannya untuk teman-teman pendaki Gunung Rinjani untuk selalu memperhatikan rambu-rambu yang ada, kemudian mentaati aturan SOP yang berlaku di Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedapat mungkin teman-teman menggunakan pemandu atau porter. Terus berulangnya kasus kecelakaan di kawasan Gunung Rinjani akan dijadikan bahan evaluasi oleh tim Taman Nasional Gunung Rinjani untuk membenahi jalur pendakian atau menambah rambu-rambu peringatan bagi wisatawan. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka rekrutmen calon pekerja migran Indonesia CPMI tujuan negara Malaysia Barat sejak sebulan lalu. Pembukaan itu setelah sejumlah perusahaan di Malaysia kembali beroperasi setelah lama ditutup akibat dampak pandemi COVID-19. Petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat lowongan bekerja di Malaysia banyak diminati warga. Dalam sebulan saja, ribuan calon pekerja migran telah mendaftarkan diri. Selain memiliki etos kerja yang bagus, para CPMI juga diminta memiliki bekal keterampilan yang cukup dan harus mengikuti pembinaan oleh Balai Latihan Kerja di daerahnya. Sudah mulai buka, ada beberapa PT yang sudah ada jobnya ya, jobnya ke Malaysia Barat. Kalau peminat dari luar negeri? Sebenarnya ini antrean dari PT-PT kan, karena yang 2 bulan yang lalu itu kan cuman Malaysia Timur yang tidak pernah nutup kan ya. Jadi PT ini banyak peminatnya yang ke Malaysia Barat sih. Untuk mempermudah pengawasan, warga diminta untuk mendaftar secara resmi melalui jalur pemerintah dan tidak tergoda oleh bujuk rayu calon tenaga kerja yang sering menyesatkan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.